Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah muru audakum bisolah. Kita harus didik anak belajar sholat semenjak kecil. Bahkan sebelum kita melahirkan, kita dididik agar kita benar-benar memelihara janin kita. Itu dari mulai ketika kita hamil, maka kita banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita harus makan makanan yang halal, yang barokah. Jadi ada dua ikhtiar agar putra-putri kita nanti dewasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Ikhtiar jasmaninya, pelihara kesehatan, pelihara kita makan minumnya sesuai dengan ilmu kesehatan dan kedokteran. Itu harus diperhatikan. Caranya pun secara batiniah yang bisa mempengaruhi jiwa dan jiwa si anak nanti setelah dewasa. Makanan yang halal. Yang halal. Jangan memakan makanan yang haram. Karena kalau makan makanan yang haram berarti kita memasukkan bibit ke putra-putri kita sifat yang buruk, sifat yang kurang baik. Lalu bagaimana secara batin kita sebagai orang tua agar anak kita dalam kandungan ini baik? Berzikir kepada Allah, ibadah jangan tinggalin, pelihara emosional, jangan ikuti hawa nafsu. Jadi ini salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan sebelum putra-putri kita lahir di dalam, belum lahir. Ketika lahir disunahkan kita ini mengazankan di telinga kanan, mengiqomahkan di telinga kiri. Setelah lahir diakekahin, ya. Kita sudah 7 hari sunnah rasulnya. Ketika 7 hari maka kita akekah. Akekah itu rangkaian melaksanakan pemotongan rambut, memberi nama, mendoakan supaya jadi anak yang soleh, dan memotong 1 ekor kambing untuk 2 ekor untuk laki-laki. Nah, itu untayan rangkaian amaliyah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Setelah anak kita sudah diakekah, lalu di dalam pembinaannya orang tua, ketika anak umur 7 tahun harus diajarkan sholat. Diajarkan sholat. Jika tidak mau, dipukul. Artinya dipukul rasa serius bahwa ini adalah penting sholat. Harus ditegaskan anak kita. Jangan karena kita sayang. Terkadang kalau kita sayang sama anak, jangan anak baru pulang sekolah, tidur, subuh juga jangan dibangunin, masih ngantuk. Nah, ini kesalahan kita. Jadi ada kasih sayang orang tua tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena sayang, karena kesian, ngantuk. Padahal harus dibiasakan semenjak usia balik. Ya, kalau umur 7 tahun mungkin, tapi usia balik harus terus karena wajib, berdosa tidak sholat. Kalau kita orang tua sudah mendidik anak tidak mau, berarti kita tidak bertanggung jawab. Kewajiban kita tetap mendidik anak kita. Ingat, harus diusahakan, dipaksa. Karena kalau sudah terbiasa, maka anak kita mudah bangun subuh, mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Ingat, sesuatu kalau sudah terbiasa itu akan menjadi ahli. Seperti dokter. Dokter itu mengoperasi pada sakit jantung apa? Baru-baru tidak biasa dia. Berlatih, belajar, terus menangani beberapa kasus, pembedahan, akhirnya dia ahli. Disebut dia ahli. Begitu juga kita umat Islam. Kalau dibiasakan di semenjak awal, baru-baru beribadah, melaksanakan sholat, walaupun barunya 1 waktu, 2 waktu,
3 waktu, akhirnya dia bisa memelihara 5 waktu, akhirnya dia menjadi terbiasa, menjadi ahli ibadah. Itu yang harus kita lakukan. Juga kita mendidik anak di rumah, memberi contoh. Jadi contoh anak yang paling tepat, paling mudah adalah perilaku kita. Jangan sampai kalau ada masalah antara kita, antara suami istri, jangan berkata sesuatu yang membuat anak berakhlak kurang baik. Jadi kita harus mengajarkan anak, kalau kita emosional kepada anak, ucapkan kata-kata yang baik. Pinter, anak soleh, jangan nakal. Anak soleh, anak bager, jangan mengucapkan kata-kata yang ada di kebun binatang. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu makhluk Allah yang paling mulia. Cara mendidiknya bagaimana? Memberikan kalimah-kalimah thayyibah, memberikan doa-doa. Kalau ibu, bapak punya anak, dikatakan atau diberikan ucapan yang kurang baik, itu sebagai doa, hati-hati. Ya, ini anak nakal benar sih. Kamu itu keturunan siapa? Sampai begitu. Tidak boleh. Ketahuan keturunan kita. Iya, makanya kita harus berlatih. Berlatih di dalam lidah kita mulai dari Ramadan ini. Yang lalu biar berlalu. Kan kita ingin kebahagiaan hidup. Dan anak kita ingin soleh. Kalau laki-laki, perempuan soleha gitu. Nah, semua kebanyakan umum seperti itu perbaiki. Banyak nggak sholat, ya dirubah. Banyak nggak mau ngaji, ya dirubah perilaku itu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Insya Allah bisa. Bahkan kalau kita mau jadi seperti wali Allah juga bisa. Kalau kita mau mengerjakan amaliyah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.